Saya lagi ngebayang pas lagi terang-terang di rumah tiba-tiba ada begitu kan, lari-lari saya pasang juga, ya kan? Dan bagaimana mereka mengunci diri. Terus yang saya kagum sama Om Koas juga, Om Koas banyak menceritakan secara Hai Pak, selamat datang. Itu ayah saya. Ayah saya sengaja saya undang datang karena saya bilang Om Koas aja bisa menulis buku. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Nah, jadi bagaimana ada serangan udara itu terjadi pada pukul 8 malam di Tomasawa, dan ini terjadi lewat pengeboman sekarang dari B-29. Dan pengeboman ini terbang arahkan yang kemudian itu terletak 1 meter dari Tumotawa ya Om ya. Nah kemudian bunyi mesinnya itu kata Om Koas itu datangnya tuh bergelombang. Jadi kalau kita sekarang lihat perang di film itu ternyata di bukunya Om Koas lebih seru. Jadi ternyata kalau serangan udara itu betul-betul beruntun, walaupun mereka jauh karena mereka menghindari meriam-meriam PSU yang berada di dalam di puncak bukit. Tapi bagaimana kemudian bom itu jatuhnya sekitar 50 km sehingga beliau kena kakinya ya. Om kena kakinya, kena pecahan kalau tidak salah. Dan kemudian bagaimana beliau punya paman, namanya Paman Alek. Paman Alek ini menurut beliau sakti banget. Di tangan kanannya itu tertulis Z-Man, tatonya tuh. Tapi Om Koas cerita gimana pamannya ini yang saya pengen anak-anak sekarang juga appreciate ya. Kadang-kadang kita kalau sekarang dibilang percaya kayak gini dianggapnya tahayul atau dianggapnya kita apa tuh pokoknya nggak bener lah gitu. Padahal ini nyata. Om Koas cerita pamannya ini bisa bicara sama burung. Dia bisa bicara sama burung dan bagaimana dia tuh sakti banget. Dan saking saktinya ketika ada serangan yang mereka sedang berkumpul di dalam gua perlindungan, tiba-tiba pamannya ini berbicara bahasa burung dan mereka lari keluar karena si burung tuh menginformasikan ada serangan. Jadi kalau nggak dibawa Paman Alek dengan suara bicara burungnya itu, semua tuh pasti meninggal. Bayangkan sebegitu detil Om Koas tuh menceritakan begitu. Dan Om Koas cerita juga, saya sampai kaget loh. Jadi kakek lagi Paman Alek ini saking terkenal sakti waktu meninggal susah. Om Koas cerita ada keajaiban, jadi ada burung yang datang dari danau, burung itu basah badannya memercikan air ke badannya Paman Alek, mematuk kakinya di dalam, kemudian Om Alek ini berpulang. Jadi yang mau saya bilang, kita tuh punya punya pengalaman atau kejadian lokal yang itu jangan dianggap mistis, jangan dianggap, tapi itu yang kita punya, harusnya juga nggak usah didinai gitu loh. Nah, kemudian saya mau sedikit di luar perang, bagaimana beliau cerita penghormatan kepada Ratu Helmina ini penjajah nih. Tapi karena kita lagi mulai dijajah, kalau Ratu Helmina ulang tahun itu mesti pestanya besar-besaran. Gimana semua pagar mesti dicat putih, bagaimana semua rumah supaya nggak ada kebakaran dirancanglah cara-cara pemadam kebakaran tradisional gitu kan, dengan pasir dan apa, pokoknya seru banget. Dan bagaimana misalnya diceritakan itu tuh ada yang inspeksi. Jadi kalau rumah atau area tersebut tidak ngecat pagarnya menyambut ke ulang tahun Ratu Helmina, itu dihukum gitu. Kan ini keren banget. Maksud saya apa kita perlu begini sekarang supaya menghormati kemerdekaan Indonesia gitu kan. Nah, kedua, tapi yang saya paling mengerikan adalah ketika Om Koas cerita bagaimana ada kiamat terjadi ketika bom ber-29 itu masuk dan bagaimana suatu hari mereka terbang dan menyebarkan flyer. Waktu itu belum ada buzzer ya, saudara-saudara, jadi pakai flyer. Dan flyer itu ketika dibaca itu cuma 3 hari lagi kan ada serangan militer sehingga masyarakat itu diperingatkan. Dan bagaimana ketika itu Om Koas tuh melihat pagi itu tiba-tiba berpuluh-puluh pesawat tempur, berpuluh-puluh. Jadi kalau ngomong berpuluh-puluh saya tiba-tiba diam. Ini Indonesia kalau ada apa-apa bisa berpuluh-puluh nggak? Tiba-tiba di deploy gitu ya. Nah bagaimana misalnya selongsong, cincin peluru semua itu kena kemana-mana, dan bagaimana pembom berat kayak B-29 itu menjatuhkan bomnya itu nggak cuma 1-2, tapi kayak hujan bom dari langit. Jadi saya sengaja ambil kata-kata ini semua supaya kita bisa bayangkan betapa mengerikannya tahun 2037 ini yang kita dibuktikan bahas di Lemhanas kemarin. Kalau Indonesia ini tenang-tenang aja dengan Sino Amerika competition di kawasan. Dan bagaimana Om Koas tuh cerita pembom B-29 ini kan karena saking beruntunnya tuh kayak ada suara gitu. Suara itu menjadi tarian. Namanya tarian Ampawaye. Coba, bagaimana kalau di Vanuatu si pembom ini melahirkan kultus kargo. Jadi orang percaya dari atas, dari Tuhan lah kargo-kargo itu datang.
Nah ternyata kalau di sini ada jadi tarian namanya tarian Ampawait. Saya jadi pengen lihat tuh. Nah terus Om Kowas soal samurai. Ini soal nilai seorang tentara ya. Jadi Pak Kowas ini pernah dihajar karena beliau tuh juga bahasa Jepang. Beliau tuh bisa translasi kalau Jepang itu datang gitu. Nah satu hari ada si samurai ini berantem kalah, gimana ceritanya? Om Kowas tuh mentranslasikan mereka diledek-ledekan. Beliau dibanting sama si orang yang kalah ini. Dibanting, diangkat, dibanting. Dia masih kecil waktu itu. Umur berapa waktu itu ya? 13 tahun. Dibanting sama si samurai ini. Tapi tiba-tiba ada bosnya samurai ini gitu, atasannya. Melihat Om Kowas dibanting, itu si yang membanting Om Kowas itu dihajar habis-habisan. Tepuk tangan ya. Boleh tepuk tangan. Ini aku udah lepas mataku dari Bu Koni karena detail sekali loh ceritanya Bu Koni. Saya harus detail Ibu karena- baca Saya harus detail karena cepat saya sekali berarti ya. 2 malam saya nggak tidur. Luar biasa. Serius. Langsung pengen beli bukunya kan. Karena saya ingin orang-orang anak-anak muda sekarang tuh yang menikmati kemerdekaan yang semua udah tahu enak aja. Ini bersiap-siaplah, kita akan menghadapi ini, dan buku Om Kowas ini sangat penting. Saya nggak pernah baca, saya senang sejarah dan saya duduk di Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya nggak pernah baca archive yang terkait ini gitu loh. Nah, Om Kowas melihat samurai ini, beliau tuh langsung, samurai itu memangku beliau, diusap-usap kepalanya, diajak ke kapal, dikasih kue unyil-unyil kecil-kecil Om ya, sama permen, dan disitu Om Kowas bilang dalam hatinya, inilah sikap satria seorang militer yang sejati, yang membela kebenaran dan kemudian penuh cinta kasih gitu. Cinta kasih kan universal. Saya baca itu tuh menitikan air mata gitu. Maksud saya, kita masih nggak sih punya tentara-tentara, atau saya selalu menyebut tentara kita itu manusia yang disempurnakan. Punyakah kita masih gitu orang-orang yang bergerak untuk menyatakan kebenaran? Bayangin itu anak buahnya loh yang dia gebukin hanya karena banting Pak Kowas, which is kalau waktu itu kan Pak Kowas urusan sama dia gitu, betul kan? Nah, bagaimana juga saya mau cerita peristiwa Kudeta Merah Putih itu yang dampaknya sangat besar ketika mereka itu bisa ketika 14 Februari 46 bagaimana Bintaro Senior Sesal Fourier merebut kekuasaan Belanda itu, dan bagaimana dampak itu ternyata besar karena menggagalkan berdirinya Indonesia Timur. Jadi serangan-serangan yang diceritakan oleh Om Kowas itu betul-betul bisa membuat seorang Van Mook, kita tahulah siapa itu Van Mook, yang kemudian menggadang-gadang dengan janji palsunya PHP lah. Jadi zaman dulu ada PHP. Jadi katanya Manado itu kalau mau ikutan akan menjadi Klapro Om ya, provinsi ke-12 coba. Jadi memang kita dipecah belah itu kayaknya memang itu udah ada dari dulu. Dan bagaimana Pattaya Arakan Songkur itu ketika dibangun di tahun 43-45 oleh Jepang, bandara militer, sehingga tempatnya Om ini menjadi tempat serangan bertubi-tubi Belanda yang marah karena si Jepang ini bangun pangkalan militer. Saya mau cerita ini lagi, bayangin begini ya. Oke nih, kalau si Cina Amerika berantem, kemudian Indonesia masih begini-begini amat. Kebayang nggak tiba-tiba rumah kita di Bogor, saya sentuh by the way, ada dibangun lapangan terbang, terus saya akan tiap hari dibubarin hanya karena kita tuh tidak mampu melindungi wilayah kedaulatan kita. Nah, bagaimana juga Om cerita tentang Operation MacArthur yang menuju Jepang, dan bagaimana semua landasan terbang dari fasilitas pendukung yang dibangun waktu itu tuh itu menjadi sasaran. Saya juga mau cerita sedikit aja. Kemarin saya dengan Bu Mega dan Panglima TNI dan Kasal baru meluncing kapal KRI Bung Karno. Semua orang marahin saya ketika saya upload di Instagram. Bu Koni, Bung Karno itu nama besar, kenapa cuma taruh di kelas Corvette 72 meter? Saya bukan Kasal ya, saya kan nggak boleh jawab ya. Ya maunya sih kalau saya ditanya ya saya maunya di kapal induk lah. Dari kapan juga buku saya udah nulis kita mesti punya 4 kapal induk, 12 kapal selam gitu. Lah, tapi Corvette yang sekarang ini memang dibuat anak Indonesia hanya setahun, dan ini adalah multi role. Jadi ini KRI yang bisa menjadi kapal perang tapi juga kapal presiden. Nah, ketika saya baca banyak cerita tentang waktu itu, ternyata kalau dari baca bukunya Om, kita itu yang dapat itu cuma dari Rusia Mas Iwan. Yang lain kayak jenis Corvette milik Indonesia era 50-60 itu adalah penyerahan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda terkait perjanjian kita di Den Haag, Meja Bundar. Jadi kita tuh punya 4 Corvette, HMS Ambon menjadi KRI Banteng, HMS Banda menjadi Raja Wali, HMS Morotai menjadi Hang Tuah, HMS Tidore menjadi Pati Unus. Dan ada satu kapal besar destroyer pemburu torpedo namanya HMS saya nggak tahu bahasa Belandanya, Turk Hiddes, ya kan, menjadi KRI Gajah Mada.
Dan ini kemudian disusul subchaser yaitu pemburu kapal-kapal selam serta kapal-kapal patroli pantai tipe A. Itu aja bacanya kita sudah terbengong-bengong kan, karena sekali lagi saya ini arsip nasional dan saya nggak pernah bisa baca ini gitu. Nah ini udah mau sedikit lagi ya. Tapi saya mau cerita, Om Kowaas sudah tahun 57 CIA bermain. Ini memang CIA ini juga Pak Kowaas, Bapak kan masih aktif nih Pak, coba ya ini gimana cerita? Balik lagi ke Angkatan Laut, jangan lama di Bakamla. Nah, bagaimana PRRI di Sumatera dan Bermesta itu berani melawan perintah pusat, tapi tiba-tiba CIA itu membuat mereka punya armada udara, namanya AUREF, Angkatan Udara Revolusioner. Dan ini langsung menyerang lapangan terbang Mandai di Makassar, lapangan terbang Patimura di Ambon. Dan itulah kenapa Om Kowaas cerita, karena beliau ini di pen ya, jadi datanya lengkap. Tentang operasi 22 Februari 58 mengerahkan KKO Angkatan Laut menyerbu lewat Sungai Siak di Pekanbaru, lalu operasi 17 April Pantai Tabing Padang, lalu operasi Merdeka di Pantai Kemah Minahasa. Yang terakhir saya cuma mau cerita, Om Kowaas cerita betul bagaimana perebutan mati-matian pasukan Permesta dengan pasukan KKO itu di Kairagi, jembatan Kairagi. Itu operasi 4 jam yang gak berhenti, bagaimana Panzer dan Mortir 81 itu terus dengan sengit dikerahkan. Intinya saya cuma mau cerita begini, kalau saya boleh bayangkan Permesta itu kayak Papua, pasukan OPM ini. Jadi bisa-bisa saja yang kayak begini ini terus bagaimana asing bermain itu akan terjadi. Jadi saya cuma mau ambil unsur-unsur penting dari buku Om Kowaas yang saya pikir ini buku memang harusnya memang diterbitkan dan terus disosialisasikan kemana-mana. Kalau perlu karena saya nanti tanggal berapa ya, saya ngajar di Sesko TNI, saya akan cerita soal buku Om Kowaas ini, karena saya yakin juga belum tentu siswa-siswa Sesko TNI itu tahu gitu. Nah kemudian Om Kowaas cerita di ulang tahun ABRI ke-17 itu angka keramat. Maka disitulah Presiden Soekarno melihat 7 pesawat Garnet, kemudian dari Pangkalan Udara Cililitan, lapangan terbang Kemayoran, lapangan terbang Curug, Bandung, Madiun, itu semua dideploy termasuk baling-baling pemburu seperti Mustang dan Harvard, dan juga bagaimana pemburu bom B-25 dan B-26 yang merupakan sisa perang dunia, lalu pesawat-pesawat mesin jet dari Rusia, MiG-15, 17, 19, dan jet Ilyushin pengebom berat hingga Tu-16. Presiden Soekarno, saya rasa waktu itu menurut Om Kowaas melakukan betul operasi pamer kekuatan yang besar-besaran karena apa? Karena kita waktu itu menjelang operasi Mandala Irian Barat. Semua yang saya baca di buku ini sangat menyentuh. Saya nggak tega untuk membahas soal KRI Nanggala. Beliau masuk di KRI Nanggala. Kalau saya bicara Nanggala saya bisa nangis karena komandannya itu murid saya di Sesko dan orang pintar sekali. Jadi saya nggak bahas soal Nanggala, biar nanti aja Om Kowaas. Tapi yang mau saya bilang dari buku Om Kowaas ini, bagaimana kita harus betul-betul menjadi bangsa yang nenek moyangnya orang pelaut dan masa depannya adalah orang dirgantara, itu harus diingat. Karena kalau kita baca buku Om Kowaas, ternyata perang itu hanya 2 lah kondisinya. Yang paling gila-gilaan itu adalah tadi yang berjatuhan bom seperti hujan dari langit, dan juga bagaimana serangan-serangan dari Teluk Manado membantu ke arah daratan. Saya cerita ini karena banyak adik-adik muda kita, apalagi calon mahasiswa di luar. Saya berharap ingat ya, tolong apapun belajar kemanapun kembali ke Indonesia, karena bangsa ini memerlukan tokoh-tokoh, orang-orang pintar, orang-orang yang berani menulis seperti Om Kowaas. Saya tahu kok dari cerita sekilas pasti Om Kowaas ini banyak tantangannya, cuman beliau nggak mau cerita aja cerita pahitnya. Tapi memang di negeri ini banyak orang pintar tapi nggak berani bersuara, dan saya rasa Om Kowaas ini adalah salah satu yang kita harus sangat appreciate. Dan sekali lagi Om, saya sangat hormat sama Om. Dan ada salam hormat dari Pak Ken Sonda karena beliau bangga Om juga launching hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Dari Bu Koni saya jadi berpikir bahwa cover rica-rica yang cukup sederhana ini Bu, tidak seperti isinya ya. Isinya begitu kaya terhadap sejarah